membuat berkurban itu berubah semakin membara. Karena di sini dulu Grandong pertama kali dikurbankan. Ketemu yang menciptakan kamu ya. Yo. Untuk penempatan sapi, ya itu gimana Pak? Oke, kita lihat di belakang. Mungkin agak berubah suasananya pada waktu penyembelihan si Grandong tahun 2021 ya. Nah, kita lihat di belakang nanti di mana sapi akan turun dari truk, terus di mana terus sapi untuk ditambatkan, dan kita lihat juga nanti di belakang bagaimana skenario untuk penyembelihan 4 ekor sapi tersebut. Mari kita lihat di belakang. Ini ada di Masjid As-Siraj yang terletak di Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, sesuatu yang menggembirakan buat jamaah masjid dan warga sekitar masjid dengan kehadiran 4 ekor sapi kurban dari Irfan. Guys, kita sudah dari Sumedang, perjalanan panjang, jauh, dan cukup melelahkan. Tapi happy apalagi ini mengantarkan amanah dari seseorang untuk mendistribusikan hewan kurban.
Hei, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Pinter, iya. Iya. Assalamualaikum. Pinter. Pinter. Assalamualaikum, ya. Nah, ada 4 ekor. Gede-gede banget. Dari tadi ya? Dari jam setengah 4 pagi. Subuh. Rumah Sarmawan. Ya, ini sapi satu owner dengan kambing etawa yang tadi malam kita bongkar tempatnya rekan kami peternakan Mas Agam di daerah Solo, Itu Karanganyar. punya peternakan juga. Ya, peternakan juga. Ini bukan STA Farm. Ada yang dari Setia Farm dulunya kecilnya. Ini PO. Mas Agam, PO. Simental hitam. Oh, Terus satunya itu ada Speckle Park. Itu dari negara seberang. Terus yang satunya aku belum lihat ya apa itu. Simental kayaknya. langsung aja nih. Tempatnya enak banget ya. Enak, dari sana juga enak. Iya. Indah Langsung aja. banget guys, indah banget. Nih, ini kita tuh nanti distribusiin di tempatnya Pak Handi. Nah, di sana juga ada makam almarhum makam keluarga. Itu nih. Ini bagus yang ini. Motifnya, Mas. Ini yang bagus tuh ya. Ya ini yang sapi di Indonesia cuma ada 11 ekor itu. Hah? Aku nggak tahu. Ada yang belang itu sapinya di Indonesia cuma ada 11. Ya? Yang ini. Aku belum pernah lihat sapi ini ya. Belum. Kalau aku lihat pasti rebutan. Belum kan? Dulu tuh kami dapat ini langsung tak taruh di tempatnya Mas Ipan, nak. Gunung Kidul. Ya, terus ya muter-muter, namanya sapi bagus tuh muter-muter sama peternak dan endingnya pasti dimuliakan. Dah. Berapa tahun ya? Kayaknya masih 2 tahun setengah mungkin karena Masih muda. koelnya itu masih 1 pasang kayaknya. Nanti kita cek kalau sudah turun ya. Yaudah, Oke, bismillah kita. yuk. Langsung kita ke titiknya. Ini tempat titik tunggu dari jam setengah 4 subuh katanya. Oke guys, kita sudah sampai ke titiknya dan truknya sudah mengikuti kita juga. Tiba-tiba gue flashback guys. Jadi tempat ini ada tempat pertama di mana semangat berkurban gue tuh berubah semakin membara. Karena di sini dulu Grandong pertama kali dikurban.
Wah, di sini mulai bisa keintip nih. Ini katanya ada. Kan, Waalaikumsalam kata. Begitu turun kalau bergerak kayak Nah, ini tempatnya bagus, Pak. Bagus ya, Tempatnya loh, ini yang dulu Grandong kan? Grandong. Aku bukan baru pasti baru. Oh iya, di sini pertama kali Grandong. Grandong turun dan udaranya sejuk. Nah, ini tempatnya loh nyaman banget. Ini, ban Alasnya keempat di sini. nah itu kalau alas bagus ya alas pakai itu ya. bagus, empuk banget, itu yang membuat sapi nyaman. Mereka paksa soalnya galituk tadi nah. Kali itu Sehingga kan. bahan. Iya kira kan tadi. Oh, Keren Pak, bagus banget betul Pak kayak gitu. Jadi ya niat walaupun mau buat berkurban tapi setidaknya sapi diberikan kenyamanan dulu. ya memuliakan Memuliakan. hewan yang mau dimuliakan. Opat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penerima manfaatnya juga lebih meluas. Betul, Mencakup sampai 4 desa. 4 desa. 4 desa. Tetangga masjid lah, dipakai silaturahmi buat masjid kan. Jadi kita datang ke masjid-masjid sekitar biar ke depan saling dukung. Benar ya? Alhamdulillah. Jangan ada. Alhamdulillah. Udah saya Kuat, kabarin. Bupati. Bupati, Pak Camat, Itu dari Pak wae, Kang? Kamil, udah biasa. Ini bisa buat menghidupi 4 desa. Masya Allah, masa Pak? Satu Eh, desa wilayah berapa? penyebarannya kita nyampe 4 desa sekitaran Masjid Asirat ya. Masya Allah. Jadi dari Jadi- masjid-masjid. Ukurannya kayak lah. Selama toa masjidnya kedengar, nah itulah yang kita datangi Oke, wilayah. Masya Allah. Keren, keren. Bupati camat mungkin. Tapi Camat tuh positif lah dan Iya, Ramil insya ke Allah. Polsek. Sehat semua ya? Sehat semua. Crossing semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Betul deh. Tapi tonggomu ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sapi pertama. Jenis apa mas ini mas? ini jenis sapi POA. Ini sapi PO. Pure PO. Pure PO. Ini sapi yang sudah terbiasa digunakan untuk gerobak, untuk bekerja. Jadi untuk perawatan dengan short time, perawatan jangka pendek itu bisa maksimal pertumbuhannya karena setiap hari terlalu capek ya. Mm-mm. Ya seperti ini karakter sapi PO, lebih jenius. Ya. Santai. Ya nanti makan. Yuk kita ikut sih. Yang nomor 2 aja. Hah? Nanti truknya lewat dia geser sendiri kok. Coba ya. Kita lihat teori Mas Hermawan ya. Ya. Yuk. Berkah. Ini jenis apa mas? Ini simental hitam ah. Lele. Takut. Teknologi lemes baik loh. Teknologi lemes ah. Ush. Udah netesin air mata aja. Sini kenapa kamu miring-miring sih? Ini udaranya bagus banget kata Mas Hermawan.
Buat sapi tuh pas banget ya. Nyaman banget ini, makan tidur gemuknya cepat ini ah. Sejuknya ada, Sejuknya ada. cahaya mataharinya juga ada, Ya, jadi PO masih bisa merasakan panasnya. panasnya, tapi juga tidak kedinginan. Masih bisa, semua sapi masih bisa. Next. Lanjut, yang ketiga. Ini yang namanya speckle park. Apa? Speckle park Itu tuh jenisnya. jenisnya. Jenis sapi. Speckle Park. Ya. Aku belum pernah lihat ini. Dari negara mana nih, Mas? Ini speckle park itu sorry, Prancis atau Italia gitu, Pak. Eropa pokoknya. Eropa, ya. Lucu ya. Nggak terlalu tinggi ya. Ya, dia lebih mirip ke Belgian Blue, Ya. tapi dia tidak berotot, A. Jadi khasnya dia apa? Di warna kulitnya. Harusnya tetap gemuknya, tapi Sapi tidak Eropa. berotot gitu. Hah? Gemuk banget gitu, sapinya tuh gemuk babon gitu loh, A. Tapi tidak berotot gitu loh, A. Kalau si Belgian kan gemuk berotot, kalau ini no berotot. Lucu ya. Ini Nah, untung makanya di sini ya maksudnya, untung di sini. Karena kalau dia tiap hari kan telepon deh, ini kita tuker aja ini. Lucu banget terus karakternya juga oke ya. Lucu ya. Bagus banget ya. Lucu banget. Nih, aku bukain ya. Ini Yuk kawin dulu nak, dia sama Putri yuk. Di Indonesia cuma ada 11 ekor, 11 ekor. jenis ini. Iya. Karena pas diimpor cuma sedikit ya. Oh, Sapi foto. Kanada, sorry maaf, salah. Kanada. Bukan Eropa tapi Kanada. Kanada tuh Amerika ya. Ya. Tanduknya juga berwarna ya. Speckle. Udah Pak, udah jangan diterusin Pak. Oke. Ya. Poni loh Ram. Aduh ya Allah. Dua warna hitam putih, masya Allah. Itu makannya itu gimana? habis Pak. Makan itu gimana? Kanaan dimakan itu gimana? Keselamatan hewan juga diperhatikan deh. Warnanya memang unik sih ya. Jadi waktu turun di feedlot itu katanya teman aku tuh jumlahnya terbatas, cuma ada 11 ya. Itu diborong semua 11. Yang 11 itu diborong. Enggak itu. Dia sendiri cuma dapat 1, yang 10 langsung diambil semua peternak yang ada di ya semua peternak. Setiap peternak dapat 1, saya dapat kuota 1. Ya memang karakternya speckle seperti itu. Kok disembunyiin loh? Karena dulu kan mikirku jumlahnya terbatas, terus sapinya unik. Jadi kalau di rumah pasti langsung laku. Kita pengen riset dulu, pengen belajar dulu seperti apa sih karakternya. Tak sembunyiin di Gunung Kidul. Gitu. Satu lagi terakhir. Terakhir. Ini jenis apa? Nggak apa-apa. Monstera. Enggak sapinya. Aduh nih, cepet-cepet kasih rumput aja. Ambil Ini apa? jenis apa ini? Ini jenisnya sih mental. Ini kayaknya jangan aku yang megang. Ya udah, oh ini ada beda. Ini agak beda guys. Oke, bismillah, kita turunkan sapi terakhir, sapi keempat, jenis simental, kembang telon. Yang di sini yang lucu-lucu. Makasih ya. Membanggakan.
Putih polos, hitam polos, ciprat-ciprat, ini 3 warna. Kita lihat di teori Mas Hermawan, katanya truknya lewat, mereka akan gini. Coba kita lihat aja. Tapi iyalah ini aja udah gini. Sebelah sapi. Tamannya hancur. Ya, kalau PO gitu pasti udah ketebak. Dimanapun tempat, pasti dia mencari tanah. Yo, Terus, bawa terus. Heboh tuh. Shh. Itu sampai bengkok loh, Di. kayak terus. Hei. Dia panik. Gak apa-apa nak, yaudah dipindahin dulu kamu. Ke tenaganya. Oh, mindah niki sih Pak. Niki sing rewel Pak. Niki dipindahin mau. Mau dibawa kemana dulu? Sini. Ini kita pisah aja yang ini ya. Agak-agak lain. Itu langsung bengkok loh. Pada tebel, wih, gitu-gitu. Nih, teori masalah ini benar. Iya. Ya, ini matanya udah beda dari yang lain. Jadi main kaki, main tangan, main kepala. Untuk yang ini, yang lain insya Allah safety semua. Ini tetap kita pindah sana saja. Tetap pindah sana lagi ya? Kita taruh tengah aja. Jajannya yang PO itu kan malah minderin nanti. Kalau sapi-sapi nakal itu harus dijajarin sama yang besar. Assalamualaikum. Ngapain tadi kayak gitu? Kaget doang kan? Panik doang kan? Iya. Maaf bikin panik ya. Sini. 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 Kamu disapin sini. Ini dikit doang, jangan gengsi. Jangan gengsi. Nah. Tenang. Gak usah panik. Tandukmu juga kecil, Romo. Udahlah. Ya. Besok awas kalau gitu loh. Ya. Jangan gitu-gitu lagi, santai aja. Kakinya jangan main, diam. Diam. Jangan main-main kaki segala. Gak ada apa-apa juga. Hah? Besok kok gitu bikin repot orang. Ya. Kakinya diam. Diam. Hei. Mau sana ya, yuk. MPO udah ada bunganya di kepalanya. Berdandan. Ya, biasanya kalau sapi nakal itu dia akan malu, sungkan, dan takut ketika berjejer dengan sapi yang lebih besar. Jadi itu trik. Dan biasanya sapi yang mogok makan atau sapi-sapi kecil yang bawaannya nunduk terus, dia tuh kayak apa namanya? Minder. Itu dikasih di koloni sapi-sapi betina, dia akan menjadi cepat pertumbuhannya karena dia merasa paling ganteng sendiri. Jadi namanya makhluk tetap juga butuh pengakuan. Nah itu sering kita sering kita lakukan di kandang. Dia pengen main itu tuh, dia tuh. Tuh. Astagfirullah.
batu hati. Dia pengen ini, pengen mandi tanah tuh. Apa di itu aja Mas, pegang biar dia gini. Nggak kuat, ah. Mendingan Paling gini. lama 10 menit. Habis itu udah diem. Paling lama 10 menit. Dia pengen ini, pengen main tanah ya. Astagfirullahaladzim, bengkok lagi lihat. Ini lihat, ini goyang-goyang lihat ini. Ada yang lebih sadis daripada ini satu yang dari tempatku. Besok Ikan, sorry, Kamis pagi. Kamis pagi H+1. ada yang Lebih sadis daripada ini. maksudnya Lebih galak. setiap apa yang galak. Ada satu dari awal udah galak. Tapi nggak tahu sih nanti jadi soft spoken juga bisa kalau dia hakim. Kayak Wariso, Iya. preman jadi ustad. Namanya jenderal, udah kita kasih nama jenderal. 3 warna, top kayak speckle pakai Dimuliakan di mana? di kantor. Itu kasih udah hakim. Hah? Makanya itu ada yang istimewa satu. Oh, maksudnya itu. Ya. Patah loh. Udah puas. Apapun kena, kalau ada rumput mungkin dia lebih benar. Udah capek. Shh. Udah capek tuh. Tuh ditendang tuh sama tetangganya tuh. Hei. Yuk. Diam, udah. Diam. Dia balas. Innalillahi. Berdua tuh gitu-gitu terus ya tadi. Itu lucu banget itu. Iya. Kita kan sebetulnya terdesak waktu ya. Ya, Jangan sampai terlalu malam sehingga Ya, penerima manfaat menerima kemalaman dan betul. tidak terproses. Sebetulnya ini akan dilakukan dengan secepat mungkin. Kalau dibilang tadi asar, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari asar. Oke, Karena kan sholat idnya aku di Maleer. ya. Habis Maleer langsung Bandung. langsung sembeli saat itu juga dan langsung pindah. Nah itu masalah lalu lintas doang sih sebetulnya. Kalau informasi yang awal yang kita terima itu kan kita mulai asar ya. Ya, Jadi kita menyiapkan panitia dengan asumsi satu sapi itu dikerjakan oleh 8 orang. ya, Sehingga kita bentuk panitia itu 4 grup. ya, Satu dari grup sekitar makam keluarga kita. ya. Yang kedua dua grup dari sekitar masjid. Satu grup dari pelung. Grup pelung. Jadi karena ini aktif Ya, ya, jadi yang belum. satu grup itu dari Hipapi Kabupaten Sumedang. Oke. Gitu. Nah jadi besok tetap penyembelihannya sama Bilah. Jadi Bilah ADD akan ngikut dari satu titik ke titik lain ke sini. Habis nyembeli tapi pengulitan, penyiasatan dan lain-lain. Skenario awal kita itu kita paralel 4-4-nya bareng Di mana? di sini. Ini untuk sapi 1, Ya. sapi 2, sapi 3, sapi 4. Nah, Sekarang sekarang mohon arah. terus 1, 2 di mana? Ini 2. Oh,
3, 4. Jadi, Tapi ditutup kan? iya, Disekat ya? iya. Intinya supaya sapi satu dan sapi lain tidak melihat. Apakah boleh dipasang masker seperti yang kita lihat di medsos tuh ada yang pakai tutupan teh ya? Sebetulnya mah intinya dia nggak ngelihat sih. Ya. Nah, sebetulnya mau di tempat, jadi disembelih di sini, dikulitin sini juga kan? Ya. Ya bagus. Terus karkas naik ke sana. Oke, ya bagus. Terus abis itu oh itu udah buat itunya kayak Ya. dari tahu Sumedang ya. Ya. Bagus sih. Ini guys. Udah pakai ini. Ya juga ya, baru kepikiran. Ya, ini familiar. Sumedang kan ikonnya ini. Iya benar. Salah satu karena Tahu Sumedang. ubi, tape, Iya pakai ini semua. tahu. Ya. Ini kita siapin 1.500. Penerima kalau kita hitung ini sekarang udah di 2.200. Karena Kurang atau? ya kurang, nanti gampang. Di video yang sama Ustadz Dede itu. Nah, Parakan Muncang 4 gitu. Orang sekitar tahu Parakan Muncang itu di mana? Itu kan Masjid Irfan sudah. Masih aku guys. Jadi kita juga harus antisipasi dengan Ya. Betul sih. Karena di Hakim saja selain yang bagian begitu banyak kita siapin 1.000 buat yang masyarakat bebas. Masyarakat bebas. Itu tapi ya itu ya harus semuanya mudah-mudahan bisa di ini. Ini guys, udah sampai tulisin gitu. Jeroan, tulang, kepada kaki ini so well prepare, alhamdulillah. Dan yang menitipkan hewan kurbannya pun pasti akan lega dan tenang. Dan ini insya Allah bisa 4 desa. Daerah sebarannya melingkupi 4 desa. Daerah enggak 4 desa semuanya kebagian. Enggak. Tapi daerah semua sampai 4 desa tuh Ya. ikut terwakilkan. Jadi sebetulnya Dengan masjid-masjid yang masyarakat sekitar Masjid Asirod kan udah batas desa. Ya, itulah. Oke. Siap. Nah, terus yang akan hadir besok itu Yang adalah akan hadir besok yang sudah positif itu akan ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kepala Desa udah jelas. Terus yang saya apresiasi dan mohon apresiasi dari AA juga akan hadir 51 orang Linmas 2 desa. Kan Linmas mah gagah-gagah ya. Gagah-gagah barongkok. Karena saya apresiasi mereka umumnya berumur di atas 70 ya. Nah, mereka tuh akan pakai seragam hansipnya. Kayaknya satu kebanggaan kalau di foto itu akan dipajang di ruang tamu. Nah, tapi dia nanti di sini mengamankan atau ikut turut. kita amankan. Maksudnya kita jaga kesehatannya. Titip. Nah, besok jadi foto sama satu ya benar. Ini buat apa, Kang An? Enggak, ini mah sarapan aja. Itu karena dari Ini buat air jeroan, situ saya. bukan jeroan. Jeroan di dia. Kita udah bikin lumbang, jadi si kotorannya langsung turun ke bawah. Oh, oke. Wow. Ini sementara usus untuk diproses. Nah, ini siapin juga tuh. Ini kayu bakarnya. Ya. Nih guys, ya tadi aku ngeliatin nih, lihat si Grandong emang ya fenomenal. Dan baru saja Grandong tuh segede ini ya. Iya. Saya tuh ketemu dan sapi-sapi gede, tapi Grandong tuh ternyata pas lihat gajahnya dulu. Nih guys, kelihatan nggak ya? Udah ntar ini. Bayang nggak? Segede itu ya si Grandong dulu, dan Grandong dulu di sini. Awal dari Grandong itu kecintaan dan semangat berkurban itu terus meningkat ya tahun ke tahun. Awalnya dari Grandong, awalnya di tempat ini. Dan sekarang setelah beberapa tahun akhirnya kita kembali. Tapi kemarin setelah itu juga beberapa kali sih kita kurban juga, tapi dengan ukuran besar-besar lagi baru sekarang lagi, dan sekarang kita 4 sini. Ini juga amanah dari orang. Yang jelas guys. Mudah-mudahan Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi. Insya Allah. Kalau tahun ini sukses ya. Ya, jadi alhamdulillah jadi banyak orang berkurban tapi mencari tempat untuk menyebarkan itu di mana tepat, dan alhamdulillah terima kasih buat semuanya yang mempercayakan menyembelih kurban di tempat saya di Hakim, karena saya distribusikan juga ke tempat-tempat yang pas. Salah satunya di sini juga yang paling pas juga. Ya, insya Allah besok 1 demi 1
sapi-sapi cantik ini akan kita muliakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Dan tidak hanya 4, hari ini kita sudah menyebarkan 8 ekor lainnya. 4 yang pemilik yang sama, 4 lainnya itu 1 ke Bandung Barat, 3 di area Bandung, termasuk Mama, Opa, dan Awan. Nih saya harus cepet-cepet pulang guys, karena Berry katanya udah kontraksi. Dan ntar malam saya harus kerja live dulu di MNC TV, DMD sampai jam 12 malam, balik lagi ke Bandung. Semangat Kang Nonya, sehat-sehat terus ya. Besok saya tadi ada makanan enak banget, saya puasa. Semangat, harus puasa. Oke guys, sampai ketemu besok ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.